Diberkati malam ini Bapak Ibu, sehat semua. Amin. Haleluya, luar biasa. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita bisa kembali, dan saat ini ada rekan-rekan kita yang luar biasa bersama kita. Ada Ibu, kalau Pak Adi saya sudah kenal lama. Ibu siapa namanya? Ibu Andriani yang sebelahnya anak luar biasa, Fani. Ya, selamat datang Ibu Andriani dan juga Fani. Berkati. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Kemudian ada kita ada selamat datang Pak Widodo, orang tua yang kami kasih luar biasa, puji Tuhan, sama Kevin gitu ya. Kemudian Bapak kita namanya Pak. Ya, Pak Hari. Ya, puji Tuhan Pak Hari. Selamat datang Pak Hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Kita bersama-sama dapat mempermuliakan Tuhan dan juga menikmati firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu, malam ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Kalau berbicara tentang kematian itu tidak lazim, karena semua orang pasti yang namanya mengalami kematian. Ada yang sudah pernah mengalami kematian? Belum, tidak ya, belum ya, karena semuanya akan mengalami. Ya, jadi Yesus juga mati itu anggap biasa. Kita semua yang nantinya akan mati atau orang-orang yang sudah mati biasa. Kematian itu dianggap biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kematian Yesus ini memang suatu yang sangat unik. Uniknya di mana? Perbedaannya di mana? Itu kita lihat dimulai dari kelahirannya, gitu ya. Dari kelahiran aja sudah unik, ya. Katanya raja di atas segala raja, yang lahirnya kok di karena domba, gitu ya. Yang dikatakan tempat yang gak enak, gitu kan. Kalau sekiranya saya misalnya dilahirkan di tempat yang sampah, kalau saya tahu duluan mungkin saya nggak mau lahir maksudnya. Gitu. Tunda dulu gitu ya. Tunggu orang tua buat hotel dulu gitu ya. Ternyata memang kelahiran Yesus itu unik. Lahirnya itu sudah di tempat yang, dan kemudian lebih uniknya adalah kelahiran Yesus itu bukan karena kelahiran dalam proses hubungan jasmani dari Yusuf dan Maria, tetapi itu berasal dari Roh Kudus. Uniknya di situ, istimewanya di situ. Kemudian dalam perjalanan pelayanannya juga unik, Bapak Ibu Saudara. Ya, pelayanannya juga begitu banyak ditentang oleh banyak orang. Banyak yang tidak senang dengan pengajaran-pengajarannya. Ya. Kemudian sampai di mana dia juga menjelang kematian itu bukan mati biasa. Kematiannya juga unik. Lewat suatu tragedi yang begitu luar biasa. Apa penderitaan, siksaan, hinaan, ditendang dan juga dihujani dengan diludahi, ya. Kemudian diomongin yang gak enak, sampai harus dia juga pikul salib kayu yang begitu berat, tapi dia tetap menjalani. Karena apa? Punya satu tujuan. Tujuannya itu adalah tujuan yang ilahi, tujuan yang mulia. Karena apa? Untuk banyak orang, untuk semua manusia, termasuk kita yang ada pada malam hari ini. Satu tujuan yang ilahi, satu tujuan yang mulia, dia harus menghadapinya, sekalipun itu berat, penderitaan, resiko yang begitu tinggi, dan memang resiko dia harus hadapi, yaitu kematian di kayu salib. Ya,
Maka tema kita itu adalah Yesus mati memberi kehidupan bagi saya dan keluarga. Katakan, Yesus mati Yesus mati memberi kehidupan bagi saya dan keluargaku. Sekali lagi, Yesus mati memberi kehidupan bagi saya dan keluargaku. Amin. Ya. Jadi kita hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi bagi keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa Yesus mati memberi kehidupan bagi saya dan keluarga. Apalah artinya saya masuk surga, tapi istri dan anak-anak tidak masuk surga. Itu sebabnya kesempatan bagi kita saat ini memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, kehidupan yang kekal, menyampaikan dan menyatakan lewat kehidupan kita nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kebenaran kepada keluarga kita. Ya, itu sebabnya Yesus mati untuk memberi kehidupan bagi saya dan keluarga, bagi Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu semuanya. Amin. Malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Yesus mati menanggung segala dosa kita. Ya, itulah tujuan kematiannya. Yesus mati untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Kita akan baca di dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah temukan katakan amin. Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39. 1, 2, 3. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ya. Mengapa orang mengeluh? Biarlah orang yang mengeluh. Biarlah setiap orang yang mengeluh tentang dosanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu dosa? Dosa adalah suatu tindakan melawan hukum Tuhan. Ya, dan sepakat ya, dosa adalah suatu tindakan melawan hukum Tuhan atau suatu tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu dosa. Nah, itu contohnya apa? Bapak Ibu bisa cari jawabannya sendiri ya. Saya kasih contoh suatu tindakan yang melawan hukum Tuhan, misalnya pembunuhan, pencurian, ya, tidak percaya kepada Yesus, ya, kita tidak melakukan firman, kita tidak melakukan perintah-perintahnya Tuhan, itu juga adalah dosa. Jadi itu contoh. Jadi apa itu dosa? Adalah suatu tindakan melawan hukum Tuhan, ya. Suatu tindakan melawan hukum Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa mendefinisikan tentang dosa itu dan bagaimana kita bisa menjaga diri supaya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya akan sampaikan tentang sifat dosa. Sifat dosa, kita harus tahu sifatnya. Ternyata dosa punya sifat juga. Ya, sifat dosa adalah menggoda. Ya, menggoda. Sifatnya menggoda. Kalau
Si Adam jatuh karena tergoda, di mana sang istri telah tergoda oleh rayuan si iblis. Ya, jadi dosa itu sifatnya menggoda, kemudian menyenangkan. Dosa itu sifatnya menyenangkan, kemudian kecanduan. Ya, orang berjudi, minum alkohol, sedikit wae. Cuma sedikit saja, itu buat karena teman-teman minum, aku nggak minum, ya rapena, sitik kebablasan. Berjudi, ini cuma hanya main-main saja, atau taruhan. Itu namanya ketagihan. Ya, ketagihan itu sifat dosa, Bapak Ibu Saudara. Maka ketika ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, ada sikap perilaku kita yang sekiranya bertentangan ataupun melanggar hukum Tuhan, ya segera kita harus benahi supaya jangan sampai kita ini masuk dalam kategori di mana senang dengan perkara itu, kemudian kecanduan. Kalau udah kecanduan bahaya, Bapak Ibu Saudara. Orang banyak orang sedang mabuk dengan alkohol karena kecanduan, mabuk dengan perjudian karena memang kecanduan. Ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita yang kenal Tuhan, harus kita berusaha untuk mematikan, harus menolak dengan tegas segala hal-hal yang berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Segala sikap, segala perbuatan-perbuatan dosa yang ingin berkompromi dengan kebenaran firman Tuhan, tidak boleh. Ya, kita harus punya ketetapan hati untuk berpegang teguh kepada firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh, itulah sifat kemudian mengintimidasi. Oh, apa-apa, Pak Wid, ayo enggak apa-apa, udah masuk, terus aja masuk, mengintimidasi. Ya, enggak apa-apa, hari ini enggak ibadah, enggak apa-apa, besok minggu masih ada, tahun depan masih ada. Ini mengintimidasi. Ada yang mengintimidasi kita supaya kita ini tidak mengikuti kehendak Tuhan. Mengintimidasi, dosa itu bersifat mengintimidasi, menekan, mempengaruhi. Ya. Jadi Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar menyadari perkara ini dan punya kedisiplinan diri untuk berani menolak. Kemudian sifat dosa yang terakhir adalah menyesatkan. Kalau kita tidak menolak intimidasi dosa ini, maka ini akan menggiring kita kepada kesesatan. Ya, kita jadi sesat dan sulit untuk kembali hidup di dalam jalan kebenaran. Karena apa? Lebih enak di duniawi kita, duniawi yang tentunya akan menggiring kita kepada kebinasaan. Ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah sifat dosa. Kemudian masuk kepada berikutnya adalah cara kerjanya, cara kerja dosa itu. Yang pertama adalah mengingini milik orang lain. Ya, mengingini milik orang lain, termasuk misalnya mengingini pasangan orang lain. Nah, ini nggak boleh. Dan lain-lain. Kalau sebutkan semuanya waktunya, ini udah jam 8 lewat. Ya. Jadi mengingini milik orang lain, mengingini sesuatu yang bukan milik orang lain. Ya. Itu lebih indah ketimbang kita mengingini milik orang lain. Itu sangat-sangat bahaya. Mengingini istri orang lain, mengingini suami orang lain. Wah, suami lebih cakep, suamiku, wah orang pena, lihat aja mata kabur. Ya, lihat istri waktu masih muda, wah enak. Tapi kalau udah tua,
suram, masa depan elek gitu ya. Jangan kita mengingini milik orang lain, itu berdosa. Ya, itu sifat masuk kepada cara kerja dosa. Kedua adalah iri hati. Iri hati, orang lain punya segala-galanya, kita nggak punya segala-galanya. Orang lain punya segala-galanya, kita nggak punya segala-galanya. Alias hanya sesuai firman Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukup sudah. Kita nggak terima baik dengan apa kata Alkitab. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi kita ingin memiliki segala-galanya. Tetangga punya ini dan itu, kita iri, kita meri. Keberhasilan anak tetangga kita meri. Ya, ini nggak boleh. Iri hati. Ya, itu cara kerja dosa. Berikutnya adalah berbohong. Nah, ini berbohong ini sepele, tapi seringkali kita ini berbohong. Kecil, tapi ini kalau terus menerus dilakukan, nah ini akan mengiring kita kepada kejahatan. Hal sepele harus kita biasakan untuk tidak melakukan. Ya, berbohong, menipu. Kalau kita melihat Ananias dan Safira, sama. Mereka berkata kepada para rasul, kami akan jual tanah kami, dan kami akan persembahkan kepada Tuhan. Setelah mereka jual, mereka sepakat berbohong. Dan mereka datang kepada para rasul, kami hanya jual dengan harga sekian. Mereka berbohong. Tetapi mereka tidak berbohong di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan melihat hati mereka, dan akhirnya ketika itu juga Safira mati, Ananias mati, kemudian Safira masuk. Dia ingin menutupi juga, ternyata dia juga mati. Ya, kita apakah nanti mati? Mati secara rohani, dan tidak kita akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang mati secara rohani, dia tidak memiliki hubungan yang harmonis, baik dengan Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan. Ya, jadi mati secara rohani. Lambat laun yang lain akan mengiringnya, mengikutinya. Mati rohani, tapi tidak dipahami, tidak disadari, maka lama-kelamaan akan mati yang lain. Ekonomi, kesehatan, komplit sudah. Alkitab katakan kalau dosa sudah matang, itu berat. Maka kita jangan sampai seperti itu, sampai dosa matang. Lebih baik kita segera bertobat. Ya, jadi Bapak Ibu, berbohong, menipu, kemudian cara kerja dosa itu adalah membunuh. Ya, maka dikatakan upah dosa ialah maut. Cara kerja dosa adalah membunuh. Tidak hanya sampai di titik membunuh secara fisik, tetapi dikatakan juga bahwa membinasakan. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri segala hal-hal yang indah yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita, kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita. Dan membunuh. Tapi tidak kita segera bertobat. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang dibinasakan. Dibinasakan di kekal, yaitu kerajaan neraka. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara kerja, sifat dan cara kerja dosa. Ya. Dan manusia pada awal kita ini hidup dalam dosa seperti ini. Kebohongan, sifat-sifat dosa menyelimuti kehidupan kita. Kemudian cara kerja dosa juga kita punya iri hati, punya kebencian, punya berbohong, ya, dan lain sebagainya. Kita mungkin tidak membunuh,
tapi kita sedang membunuh karakter orang lain. Kita sedang membunuh mentalitas orang lain. Kita sedang membunuh kerohanian orang lain. Dengan cara apa? Rasa di gereja. Ini kan sedang membunuh. Tidak kita sadari bahwa kita sedang membunuh semangat orang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Dan dosa inilah yang telah bekerja dalam hidup kita, dan manusia hanya merenung tentang dosa. Dalam ketidakberdayaan untuk memperoleh kehidupan, memperoleh pemulihan, memperoleh kesembuhan, hanya merenung betapa dosa yang telah menyelimuti hidupnya, maka Bapak Ibu Saudara, Yesus yang datang itu telah menanggung itu, karena manusia tidak berdaya untuk memulihkan dirinya sendiri, karena manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, karena manusia tidak berdaya untuk menghapus dosanya sendiri, maka Yesus yang datang dan menyelesaikan semuanya itu di kayu salib. Termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dahulu kita tidak berdaya untuk menyelesaikan perkara dosa kita sendiri. Dahulu kita tidak mampu untuk menghapus dosa kita sendiri. Dahulu kita tidak berdaya untuk memulihkan dan menyembuhkan kita sendiri. Maka Yesus yang datang, Dia menyelesaikan dengan cara apa? Menanggung dan memikul semua dosa, pelanggaran, kesalahan kita di kayu salib. Ya, memikul semua di kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus memberikan kehidupan baru bagi setiap orang percaya. Ya, Yesus mati karena darahnya tercurah habis untuk menghapus segala dosa kita. Sekali lagi saya katakan, Yesus mati karena darahnya tercurah habis untuk menghapus segala dosa kita. Yesus mati karena darahnya tercurahkan bagi pemulihan hidup kita, pemulihan jiwa kita. Ya. Yesus mati karena darahnya tercurah habis untuk memberikan kelegaan bagi kehidupan kita. Maka Yesus katakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia tidak hanya berkata demikian, tapi dia sudah menanggung semua itu di kayu salib. Dan ketika kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, Dia memberikan kelegaan, sukacita, ketenangan dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa dapat pemulihan dan kesembuhan itu? Aspeknya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya adalah, yang pertama adalah kita melihat dari Ratapan 3 ayat yang ke-40. Ratapan 3 ayat yang ke-40 di sana mengatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ya, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Artinya apa? Yesus yang digantung di kayu salib itu adalah salib salib. Yesus digantung begitu luar biasa. Yang menyelidiki hati adalah kita. Kita yang harus menyelidiki, memeriksa hati kita. Kenapa Yesus sampai digantung demikian? Dosa apa yang sudah aku lakukan? Mari kita selidiki bersama-sama hati kita. Dosa apa kita? Dosa yang kita lakukan apa? Sebesar dosa apa yang sudah kita lakukan? Sebanyak dosa apa yang kita sudah lakukan? Sampai Yesus harus dibawa dan gantung di kayu salib. Ya. Ketika kita merenungkan, Bapak Ibu, coba saya mengajak kita untuk membayangkan bagaimana penderitaan Yesus itu. Dia pikul salib itu, gambaran Dia sedang memikul dosa kita. Dia pikul salib itu sebagai gambaran di mana sedang memikul segala pelanggaran-pelanggaran kita, kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk memulihkan diri ini,
ketidakmampuan kita untuk lepas dari dosa ini, ketidakmampuan kita untuk lepas dari sakit penyakit ini, ketidakmampuan kita untuk lepas dari segala persoalan-persoalan ini. Dan itu yang sedang dipikul oleh Yesus, sementara dia juga sedang dicambuk, ditendang, diludahi dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Bapak Ibu, kita coba merenungkan dosa, barangkali kita sedang dipikul begitu berat, berjalan menuju ke Bukit Golgota. Dosa dan pelanggaran kita yang sedang dipikul oleh dia, dan pada dunia dia harus kehabisan darah. Bapak Ibu Saudara, coba Saudara, Bapak Ibu bisa potong sebelah ayam sampai darahnya habis, apakah dia masih hidup? Tidak, sudah isdet. Demikianlah Yesus juga sampai kehabisan darah dan dia mati. Tapi darahnya itu berdampak bagi semua umat manusia. Darahnya itu berdampak bagi pemulihan, kesembuhan, keselamatan setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mati untuk memberikan pemulihan dan kehidupan baru bagi kita. Memeriksa, menyelidiki hati kita kembali. Kemudian yang aspek yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah memeriksa, menyelidiki hati kita, betapa segala ketidakberdayaan dan dosa kita yang ditanggung oleh Tuhan. Apa dosa dan pelanggaran kita yang tahu adalah kita sendiri. Perkara apa yang kita sudah lakukan, perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hukum Tuhan, yang tahu adalah kita sendiri. Penyimpangan-penyimpangan yang kita lakukan, mungkin kita adalah orang yang sering marah dan tidak menyelesaikan masalah itu dalam rumah tangga, yang menghasilkan dosa dalam rumah tangga. Kalau mungkin kita yang telah melukai perasaan orang lain, yang bahkan kita sendiri yang telah mengintimidasi orang lain, yang membuat orang lain terluka dan tidak mau berdamai dengan kita, yang tahu adalah kita sendiri. Mari kita selidiki bersama-sama. Sekali lagi, Yesus yang pikul salib sebagai gambaran dia pikul dosa, pelanggaran kita. Sementara dia pikul dan berjalan, dia ditendang, dihina, dicaci maki, diludahin, hingga sampai dia harus digantung. Dan dosa kita dibawa gantung di kayu salib. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, kita koreksi diri baik-baik, memeriksa hati kita. Dalam ratapan tadi dikatakan, ayat yang ke-39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mengeluh tentang dosanya. Ya, aduh. Dengan siapa aku bisa lepaskan segala beban? Dengan siapa aku bisa sembuh? Ini adalah mengeluh dan mengeluh. Tapi kita sebagai orang-orang percaya menemukan Yesus yang telah menanggung semuanya itu di kayu salib. Ya, periksa hati kita. Yang kedua, aspek yang kedua ataupun cara untuk memperoleh pemulihan dan kehidupan dalam kuasa darah Yesus lewat kematiannya Yesus, yaitu adalah kembali datang kepada Tuhan. Ya, setelah memeriksa, menyelidiki hati ini, maka kita sudah menemukan tingkat kesalahan dan dosa-dosa kita, kita harus datang kepada Tuhan. Karena tanpa datang kepada Tuhan, kita lari kepada siapapun tidak akan melepaskan segala dosa, kesalahan dan memberikan kelegaan kepada kita. Hanya datang kepada Yesus, jadi kembali datang kepada Tuhan dan menyampaikan segala keluh kesah kita di hadapan Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-40b dikatakan, dan berpalinglah kepada Tuhan. Tujuan dari berpaling kepada Tuhan supaya kita diselamatkan, kita dipulihkan. Tuhan mau, maka Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan.
Tidak ada manusia yang memberikan jaminan pasti kepada kita untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan jawaban, memberikan kepastian kepada kita selain hanya Yesus yang menyampaikan. Dia sendiri menawarkan, dia sendiri memanggil, melambaikan tangan kepada kita, datanglah, datanglah, marilah, marilah anak-anakku yang berbeban, letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan, memberikan kelegaan, memberikan pengampunan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan jawaban atas segala pergumulan hidup. Yesus yang bisa menyampaikan itu. Kita harus tangkap dengan iman. Amin. Tangkap perkara ini dengan iman. Di luar Yesus tidak ada yang memberikan kepastian itu. Yang ketiga, aspek yang ketiga adalah penyerahan diri. Ratapan 3 ayat 41. Bayu tolong bacakan. Ratapan 3 ayat 41. Ratapan 3 ayat 41. Inilah firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Iya. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Selama kita yang merasa kita mampu, kita kuat, kita sanggup, dan kita tidak mengangkat tangan, maka Allah tidak akan turun tangan untuk menolong kita. Ayat ini berbicara penyerahan diri, kepasrahan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan menolong kita. Amin. Apapun persoalan yang kita hadapi, persoalan Bapak Ibu, permasalahan, ataupun dosa yang sedang mengintimidasi, kemana kita harus pergi selain hanya kita datang kepada Tuhan? Angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, di mana mereka harus menghadap peperangan, dan Musa berdoa, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kalau selama dia mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka Tuhan turun tangan dan Tuhan yang mengalahkan segala musuh. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa juga manusia dalam ketidakmampuan, tentunya ada kelelahan, maka ditopang oleh ada 2 abdinya, Harun dan yang satu lagi Yosua yang menopang, supaya apa? Musa tetap mengangkat tangan dan Tuhan yang menyelesaikan perkara. Demikianlah kita datang kepada Tuhan. Setelah kita mengoreksi diri kita, setelah kita menyelidiki hati kita dan betapa kesalahan yang kita alami, dengan penuh penyesalan kita datang kepada Tuhan. Ya, dan memohon kepada Tuhan. Ada kembali datang kepada Tuhan dan menyesali atas segala dosa. Ya, penyerahan diri. Maka Tuhan turun tangan. Sekali lagi, selama kita memegahkan, mengedepankan dada kita sebagai tanda orang yang mampu, orang yang kuat, orang yang merasa super, maka Tuhan tidak akan pernah turun tangan untuk menolong kita. Ya, dan banyak kita temui di luar sana. Kita menemui orang-orang yang mungkin angkuh, sombong. Kesombongan orang yang sombong tidak selalu identik dengan orang kaya. Ada orang-orang yang miskin pun sombong. Benar. Karena kita pikir, wah, yang sombong itu ternyata orang-orang kaya, orang berpendidikan tinggi. Ternyata tidak juga ada yang rendah hati. Karena kalau orang miskin, orang tidak punya apa-apa, sombongnya kemaki nyora umum. Benar. Mari kita itu datang kepada Tuhan, merendahkan diri. Angkatlah kedua tangan kita sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan. Dan Dia menyelesaikan. Dia mampu memberikan jalan kedua atas setiap persoalan yang kita hadapi. Ya, baik persoalan rumah tangga,
permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan dan lain sebagainya, Tuhan pasti turun tangan. Amin. Kita harus tangkap ini dengan iman. Kita tangkap perkara ini dengan iman dan hidup firman ini. Dan aspek yang terakhir adalah menyesali atas segala dosa yang dilakukan. Kita lihat di Ratapan 3 ayat 42. Monggo Bayu bacakan. Ratapan 3 ayat 42. Ratapan 3 ayat yang ke-42 beginilah firman Tuhan. Kami telah menunduk harta dan memberontak, engkau tidak mengampuni. Ya. Ayat 42 dan seterusnya ini berbicara tentang penyesalan bangsa Israel terhadap Tuhan. Ya, karena dosa-dosa yang mereka lakukan, pemberontakan yang mereka lakukan, penyembahan-penyembahan berhala yang mereka lakukan, merasa mampu yang mereka rasakan dalam hidup mereka dan tidak membutuhkan Tuhan. Ketika malapetaka ini terjadi dalam hidup mereka menyesal. Maka penerapan bagi kita adalah kita juga harus menyesali atas segala kesalahan kita. Ya. Orang yang menyesali itu akan memperbaiki diri. Orang yang menyesali itu akan berusaha untuk mau hidup dalam kebenaran Tuhan dan melangkah dalam iman. Maka Tuhan akan menolong. Ya. Penting kita menyesal. Tuhan, aku sudah bersalah di hadapan Tuhan. Aku sudah berdosa. Aku sudah mengecewakan Tuhan. Aku sudah mempermalukan Tuhan. Aku sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Engkau. Tuhan, ampuni saya. Penyesalan ini harus kita lakukan. Supaya apa? Kita dipulihkan. Kita disegarkan. Kita mendapatkan kelegaan dalam hidup ini. Kita mendapatkan kemenangan. Kita mendapatkan pembaharuan. Kita mendapatkan kehidupan yang luar biasa dari Tuhan. Setelah kita melakukan aspek-aspek ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat perkara ini di mana Yesus yang telah mati bagi kita. Ya, dari ayat yang sudah disampaikan kepada kita, ya poin-poin yang tadi saya ingin sampaikan bahwa bagaimana dengan kita? Yesus sudah mati menanggung segala dosa kita. Apakah kita terus berusaha untuk menyakiti hati Tuhan? Apakah kita terus berusaha untuk melukai hati Tuhan? Dengan cara kita menghina orang lain, dengan cara kita memperlakukan umatnya, dengan cara kita mengabaikan orang lain, dengan cara kita memperlakukan orang dengan tidak senonoh, dengan cara kita melupakan ibadah, dengan cara kita meninggalkan Tuhan. Apakah kita seperti itu lagi? Mari Bapak Ibu, malam hari ini kalau kita ingin Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah mengerjakan pemulihan bagi hidup kita, dan mau terus mengerjakan pemulihan itu bagi kita. Yang pertama yang saya sampaikan tadi adalah memeriksa hati kita itu tidak hanya sekali, setiap hari secara kontinu, setiap waktu kita memeriksa hati. Saya sempat katakan, bahkan berkali-kali katakan bahwa pagi kita berdoa mengucap syukur di hadapan Allah, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam melaksanakan berbagai aktivitas kita di sepanjang hari. Malam tiba, malam itu sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk mengoreksi, memeriksa hati kita. Apakah di sepanjang hari, dalam pekerjaanku, dalam perjalananku, dalam segala aktivitasku, apakah terselip dosa? Memeriksa, selesaikan sebelum kita tidur. Supaya tidurnya itu agar enak, mimpinya enak, nggak dikejar-kejar hantu waktu mimpi. Ya, tidurnya enak, seperti orang nggak punya masalah. Sekalipun punya utang,
tidurnya enak. Amin. Sekali lagi, ini adalah tips. Jadi pagi Bapak Ibu Saudara berdoa, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, baca firman Tuhan sebagai tuntunan kita di sepanjang hari, sampai malam tiba sebelum beristirahat, mengadakan evaluasi diri, mengadakan periksa hati, ya, menyelidiki hati, apakah di sepanjang hari aku sudah melakukan segala sesuatu berkenan Tuhan, atau sebaliknya aku sudah melakukan kecurangan, melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan dengan mengecewakan orang lain, dengan melakukan kecurangan, korupsi, dan lain sebagainya. Kalau itu kita akan lakukan kesalahan, segera minta ampun di hadapan Tuhan. Aku mohon ampun itu segala dosa. Selesaikan dulu, baru beristirahat. Itu tips untuk hidup sehat, baik jasmani maupun jiwa rohani. Bangun pagi tentunya tubuhnya segar. Amin. Siap lakukan? Amin. Itu tips. Ya, tips yang bagus ini bukan mengada-ada. Saya lakukan itu. Ya, kalau memang ada kesalahan kita dengan suami, istri, segera adakan pendamaian. Ya, selesaikan, klarifikasi. Ya, aku tadi marah karena ada ini. Ya, alasanku seperti ini. Oh, karena aku capek. Ya, imbasnya kena kamu. Selesaikan. Ya, supaya apa?